Salat sunnah selanjutnya adalah salat gerhana. Gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dan salat gerhana ini berkaitan dengan seluruh model gerhana. Apakah gerhana matahari, ataukah gerhana bulan, ataukah gerhana sebagian, ataukah gerhana total. Pokoknya gerhana terjadi maka disyariatkan untuk salat gerhana ya, karena telah terjadi perubahan alam semesta yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang tadinya bersinar dengan kuat bisa saja berkurang cahayanya. Rembulan yang tadinya memiliki cahaya yang kuat bisa jadi berkurang cahayanya karena terjadi proses alam semesta yang Allah ciptakan tersebut. Dan salat gerhana tidak dikiaskan dengan kejadian-kejadian yang lain, tidak dikiaskan dengan kejadian-kejadian yang lain, maka bukan berarti kemudian ada gunung meletus kemudian kita salat, enggak ya, atau terjadi sesuatu kita salat, tidak ya. Jadi salat gerhana yang dianjurkan untuk kita melakukan salat ya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita, khasafati syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu pun salat mengimami kaum muslimin. Rasulullah sallallahu memperpanjang berdirinya. Kemudian Rasulullah sallallahu rukuk dan Rasulullah sallallahu perpanjang rukuknya. Kemudian Rasulullah sallallahu berdiri lagi memperpanjang berdirinya, tetapi lebih ringkas daripada berdiri yang pertama. Kemudian rukuk dengan rukuk yang panjang tapi lebih pendek daripada rukuk sebelumnya. Kemudian baru Rasulullah sujud, kemudian masuk ke rakaat kedua dan seterusnya. Dan setelah salat, kemudian Rasulullah sallallahu fa khataban nas. Rasulullah sallallahu berkhutbah kepada kaum muslimin. Fa hamidallahu asna alaihi. Rasulullah sallallahu memuji Allah, kemudian menyanjung Allah. Kemudian Rasulullah berkata, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sungguhnya matahari dan rembulan adalah dua dari tanda-tanda keagungan Allah. La yakhsifani li mauti ahad wala li hayatihi. Yang dua benda ini yaitu matahari atau rembulan tidaklah tertutup cahayanya karena ada yang mati atau karena ada yang lahir. Fa idza ra'aitum dzalik, ya, dan kebetulan waktu kejadian ini Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir ya. Seandainya dan Nabi tidak memanfaatkan itu untuk menunjukkan putra saya putra yang hebat gara-gara gerhana matahari, tentunya tidak ada urusannya. Makanya Nabi jelaskan, ya jangan memiliki pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh seperti pemikiran orang-orang jahiliyah atau orang musyrikin atau para penyembah arwah atau para penyembah matahari dan rembulan yang dahulu mereka tidak tahu tentang teknologi di kemudian hari. Ternyata ini kejadian alam ya, sehingga mereka mengkait-kaitkan tentang gerhana matahari atau gerhana rembulan dengan kejadian sesuatu, apakah meninggalnya seorang atau hidupnya seorang atau hebatnya seorang. Maka Nabi jelaskan ini semua khurafat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sungguhnya matahari dan bulan tertutup bukan karena matinya seseorang dan juga bukan karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, kalau kalian melihat terjadinya hal tersebut, fad'ullaha wa kabbiru, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah, wa sallu, dan salatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Kemudian Nabi SAW berkata, "Ya ummata Muhammadin, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allahi an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu." Ya wahai umat Muhammad, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah atau lebih marah daripada Allah jika ada seorang lelaki berzina atau seorang wanita berzina. Ya ummata Muhammad, ya. Wallahi la ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Wahai umat Muhammad, ya, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis ya. Baik, beberapa faedah yang berkaitan dengan salat gerhana. Yang pertama, saya katakan tadi salat gerhana dilakukan pertama kapan saja. Kapan gerhana, mau waktu terlarang, mau waktu kapan saja kalau terjadi gerhana maka dianjurkan kita untuk salat gerhana. Mau gerhana total, gerhana sebagian, gerhana cincin, gerhana apapun, maka dianjurkan untuk salat gerhana. Kemudian dianjurkan bagi siapa? Bagi yang melihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitum dzalik, kalau kalian melihat. Ya, dan ini gerhana tidak sama dengan hilal. Kalau hilal kita di Indonesia, di Papua lihat maka semuanya puasa ya. Karena menentukan masuknya bulan. Bahkan sebagian ulama berpendapat kalau di Saudi lihat satu dunia, kemudian puasa ya atau lebaran, ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya tidak harus lihat semuanya, satu lihat sudah cukup. Berbeda dengan
gerhana. Ya, gerhana berkaitan dengan kejadian dahsyat yang kita lihat. Kejadian dahsyat yang kita lihat. Maka tidak dikiaskan dengan masalah melihat hilal. Karena sebagian orang mengatakan, "Oh, di Bandung lihat kok. Ya, kita di Papua juga salat gerhana." Enggak. Rasulullah SAW mengatakan, "Fa idza ra'aitum dzalik." Kalau kalian melihat, kita yang salat yang melihat kondisi tersebut, ya. Bukan di kota lain yang melihat, kemudian kita enggak lihat. Oleh karena yang tidak lihat tidak perlu salat gerhana. Atau mungkin ketika dia dapat kabar akan terjadi gerhana, tiba-tiba terjadi mendung yang kuat sehingga tidak kelihatan sama sekali, atau hujan atau apa sehingga proses gerhana tersebut tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan sama sekali proses gerhana, maka tidak wajib bagi dia atau tidak disunahkan bagi dia untuk salat gerhana. Tapi kalau dia lihat kejadian tersebut, maka disunahkan bagi dia untuk salat gerhana. Taib, kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, adapun tata caranya maka mungkin kita bisa lakukan dengan cara salat sendiri-sendiri di rumah, ini boleh. Sunnahnya adalah salat berjamaah. Sunnahnya salat berjamaah, laki-laki maupun perempuan di masjid, ya, rame-rame, ya. Ini sunnahnya. Tapi seandainya seorang salat di rumah masing-masing, tidak jadi masalah, boleh. Salat gerhana boleh dilakukan sendiri dan dianjurkan untuk salat secara berjamaah. Kemudian cara pelaksanaannya bisa salat biasa seperti biasa, ya. Seperti biasa kita salat sunnah biasa 2 rakaat, atau kita mengikuti sunnah di mana 1 rakaat 2 kali ruku dan 2 kali berdiri. 2 kali ruku, 2 berdiri. Jadi bagaimana cara salatnya? Seperti salat biasa, Allahu Akbar. Setelah itu kita baca Al-Fatihah, kemudian kita baca surat yang panjang, ya, surat yang panjang. Setelah selesai kita ruku, Allahu Akbar, kita ruku. Setelah kita ruku yang panjang, kita bangkit, Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, jangan sujud. Kita baca Rabbana walakal hamdu. Atau kemudian usamawati wal ardi wa sita min syai'in ba'du, dan seterusnya, atau doa-doa yang lainnya. Kemudian setelah itu kita baca lagi Al-Fatihah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, sampai selesai. Kemudian kita baca lagi surat. Baca lagi surat panjang juga tapi lebih pendek daripada sebelumnya. Kalau sudah selesai, kita ruku lagi. Allahu Akbar. Setelah ruku, kita tidak sami Allahu liman hamidah. Baru kemudian kita takbir untuk sujud. Jadi 1 rakaat 2 kali Al-Fatihah, 2 kali baca surat, 2 kali ruku. Kemudian kita sujud 2 kali biasa, sujud 2 kali, kemudian bangkit lagi ke rakaat kedua. Rakaat kedua sama saja, yaitu sama seperti rakaat pertama, baca Al-Fatihah, kemudian surat yang panjang, kemudian ruku. Setelah ruku bangkit, Sami Allah liman hamidah, baca Al-Fatihah lagi, kemudian surat lagi, baru kemudian ruku, kemudian Sami Allah liman hamidah, baru kemudian sujud. Ya, jadi 1 rakaat 2 kali ruku, ya. Jadi 2 rakaat 4 kali ruku, 4 kali Al-Fatihah 2 rakaat. Itu cara melaksanakan salat gerhana, ya. Tapi setelah salat gerhana disunnahkan, ya, untuk khutbah. Ya, ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah khutbah atau sekedar nasihat. Ya, ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah nasihat, namun pendapat Syafi'iyah mengatakan yang dimaksud adalah khutbah. Khutbah biasa sebagaimana orang berkhutbah, dan khutbahnya setelah salat. Ustaz, bagaimana kalau kita setelah salat ternyata gerhana belum berhenti? Kalau kita setelah salat gerhana belum berhenti, maka tidak dianjurkan untuk salat gerhana 2 kali, tidak. Cukup kita berdoa, berzikir kepada Allah, beristighfar, dan jangan lupa disertai dengan sedekah. Ya, Rasulullah mengatakan wa tasaddaqu, bersedekahlah. Jadi kita berzikir, berdoa, bersedekah sampai gerhana hilang. Atau sebaliknya, kita sedang salat atau gerhananya sudah selesai. Tidak apa-apa lanjutkan salat, tetapi tidak usah lama-lama. Lanjutkan salat tapi tidak usah lama-lama. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya wanita juga dianjurkan salat gerhana. Ya, wanita juga dianjurkan salat gerhana. Bukan hanya di rumah, mereka juga dianjurkan salat di masjid. Berdasarkan hadis Asma binti Abi Bakar, ketika dia berkata, "Ataitu Aisyah radhiyallahu anha." Kata Asma binti Abi Bakar, saudarinya Aisyah, lain ibu, ya. Aku mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina khasafati syamsu, tatkala matahari gerhana. Fa idza nasu qiyamun yusallun, tiba-tiba orang sedang salat. Wa idza hiya qa'imatun tusalli, dan ternyata Aisyah juga sedang salat.
Faqultu malin nas. Aisyah sedang salat, Asma tanya, "Ada apa orang-orang kok ramai semua pada salat?" Aisyah sedang salat, enggak mungkin dia jawab, kalau dia jawab salatnya batal. Fa asyarat bi yadi ila sama, Aisyah suruh lihat ke atas, ya. Faqalat subhanallah. Dan dia berkata subhanallah. Faqultu ayatun. Oh, ada gerhana ya? Aisyah juga kasih isyarat iya. Dan ini dalil bahwasanya kalau dalam kondisi haja atau dalam kondisi darurat kita boleh ngomong sama orang yang salat, boleh. Dia lagi salat, misalnya kita ada keperluan mendesak, kita bilang jangan habis salat, tunggu dulu ya, tunggu saya pulang ya. Enggak apa-apa kita ngomong sama dia ada keperluan mendesak. Tidak jadi masalah ya. Asalnya jangan ajak ngomong orang sedang salat karena dia sedang konsentrasi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam kondisi mendesak kita boleh ngomong dengan orang tersebut sebagaimana Asma berbicara dengan Aisyah tapi tidak boleh dijawab. Aisyah cuma kasih isyarat ya. Ini dalil bahwasanya wanita boleh salat gerhana di masjid. Hanya saja Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Um, la akrahu liman la hay'ata laha minan nisa la lil ajis wa lil sibyah syuhuda salatil kusuf. Kata Imam Syafi'i, tidak mengapa bagi wanita tua atau anak-anak, wanita masih kecil ya, untuk ikut serta salat gerhana di masjid ma'al imam, bersama imam. Bal uhibbuha, bahkan aku menyukai jika mereka ikut hadir salat berjamaah. Ya. Adapun yang memiliki bentuk yang menarik atau cantik atau yang lainnya, kata Imam Syafi'i, wa uhibbu wa ahabbu ilayya lidzawatil hay'ah an yusallinaha fi buyutihinna. Adapun wanita yang cantik atau membuat tertarik orang, maka hendaknya mereka salat di rumah, jangan ikut berjamaah.